Kisah kosan mewah di Malang yang sangat murah namun menyimpan misteri berdarah. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Kisah dalam film Rego Nyowo yang akan rilis tanggal 31 Juli 2025 diangkat dari thread viral berjudul Kosan Berdarah. Thread tersebut ditulis oleh akun Kelanar Studio. Versi thread Kosan Berdarah merupakan pengalaman horor dari Yamin. Sedangkan dalam versi film Rego Nyowo, Yamin dan semua karakter versi threadnya juga ada. Tapi kisahnya berpusat pada Lena, mahasiswa baru yang akan memulai kuliahnya di Malang dan tinggal bersama kakaknya Ben Hur, seorang mahasiswa yang tak kunjung selesai kuliahnya dan telah menginjak tahun ke-6. Mereka tinggal di sebuah kosan di Malang dengan tarif 500.000 per bulan, lengkap dengan listrik, wifi, kamar mandi dalam, dan bahkan hidangan gratis setiap akhir bulan. Kos ini milik sepasang suami istri, Bu Asri dan Pak Wiro. Bu Asri orangnya suka bagi-bagi makanan karena kos dan rajin mengurus rumah kos. Sedangkan Pak Wiro suka ngajak ngobrol penghuni kos tentang agama dan filsafat. Yamin dan Ben Hur sudah cukup lama tinggal di kosan ini. Lama-kelamaan merasakan keganjilan dari topik Pak Wiro yang mengarah ke ateisme. Yamin juga tak pernah melihat Bu Asri dan Pak Wiro mengucapkan doa ataupun sapaan dari agama yang diakui secara resmi di Indonesia ataupun beribadah. Tapi orang-orang percaya dan tertarik tinggal di kosan ini karena Bu Asri dan Pak Wiro hanya ingin agar kediaman mereka terawat dan memenuhi kebutuhan anak mereka yang kesakitan, bernama Rian. Minimal setiap tahun ada 10 orang yang tinggal di kosan ini. Misteri kosan Pak Wiro dan Bu Asri mulai terkuak ketika sahabat Yamin yang bernama Bobby menumpang di kamarnya selama sebulan setelah terpaksa keluar dari kos selamanya karena tunggakan. Bobby orangnya peka terhadap hal-hal mistis, langsung merasakan ketidakberesan. Suatu malam, Bobby dan Yamin mengalami mimpi buruk yang sama. Mereka bersama-sama menggali kuburan dan menemukan pocong yang berwajah sama dengan Bobby. Hari berikutnya, Bobby jatuh sakit misterius, demam, muntah, dan rasa was-was yang tak kunjung hilang. Ternyata masing-masing penghuni kos pun memiliki pengalaman mistis tersendiri di kosan ini dan mulai saling bercerita. Seperti langkah kaki di lorong tengah malam, pintu berderit sendiri, dan bisikan gaib yang menimbulkan ketakutan. Masing-masing penghuni kos merasakan keluhan yang sama, mual dan pusing di kosan, namun reda setelah berada di luar area kosan. Selama ini mereka berpikir mungkin hanya kelelahan setelah aktivitas perkuliahan. Puncak misteri terjadi ketika tradisi makan malam bersama kembali digelar di rumah belakang kosan di akhir bulan. Mereka makan rawon yang harum dan tampak lezat dengan daging yang besar-besar. Tapi pemilik kos hanya makan sayur. Lena sebagai penghuni baru jadi nggak enak. Tapi Rina memberitahunya kalau mereka itu memang vegetarian. Semuanya pun melahap dengan nikmat, tak merasakan adanya keganjilan. Namun Bobby yang mencoba suapan rawon tiba-tiba muntah dan berlari keluar. Dia kemudian sakit dan berbaring lemas di kamar ditemani oleh Yamin. Setelah selesai makan, Rina dan Lena menawarkan untuk membantu mencuci piring karena melihat wajah Bu Asri yang lemas. Bu Asri menolak, namun Rina dan Lena memaksa karena menyangka Bu Asri basa-basi. Taunya Bu Asri beneran marah dengan tegas. Rina dan Lena pun kembali ke kamar. Tiba-tiba Lena teringat bahwa HP-nya tertinggal di tempat makan. Saat ia tiba di sana, Lena melihat melalui jendela ada gudang yang terletak di belakang kebun pisang. Bu Asri terlihat mendorong troli penuh piring kotor ke dalam gudang tersebut. Ternyata piring kotor itu hanya ditaruh di gudang dan Bu Asri segera keluar mengunci pintu. Sementara itu Yamin kerepotan dengan Bobby yang masih demam dan mulai menggigau tentang pocong yang mengejar-ngejar dirinya. Malam berikutnya, Lena mulai merasakan pusing dan mual. Ia memutuskan untuk membeli makan malam.
Saat perjalanan pulang, ia melihat kucing liar yang sering ia beri makan sedang bertengkar lalu berlari ke arah kebun pisang kosan Bu Asri. Lena yang penasaran mengikuti pertarungan dua kucing tersebut. Lena dikejutkan dengan aksi dua kucing yang awalnya bertarung guling-guling di dekat pohon pisang, namun tiba-tiba melompat tinggi dan berlari ke arah berlawanan. Ketika Lena mendongakkan kepalanya ke arah puncak pohon pisang tersebut, ia melihat sosok pocong menggantung. Teriakan Lena membangunkan penghuni lain. Menghampiri Lena yang lemas terkapar, lalu menggotongnya masuk ke dalam kosan. Lena menceritakan pengalamannya, membuat banyak yang memutuskan meninggalkan kosan tersebut. Keesokan harinya, Yamin yang kembali dari kuliahnya mendapati bahwa Bobby tak ada lagi di kamarnya, kemudian tak bisa dihubungi. Yamin menganggap Bobby telah sembuh dan memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Akhir bulan tiba dan penghuni kosan Bu Asri pun kembali makan rawon bersama. Kali ini Bu Asri mengeluhkan penghuni kosan yang kurang dari 10 orang. Sampai-sampai ia meminta bantuan dari mereka agar mencarikan mahasiswa lain yang mau ngekos di sini. Semua penghuni jadi berempati dengan Bu Asri, mengira bahwa ia membutuhkan dana untuk kesehatan Rian. Rina dan Lena kemudian menawarkan kembali untuk membantunya mencuci piring. Bu Asri kembali menolak dan membawa pergi peralatan makanan kotor menggunakan troli. Sementara Lena berjalan masuk ke kamar, ternyata Rina menguntit Bu Asri. Diam-diam Rina memperhatikan Bu Asri masuk ke gudang yang kembali meninggalkan troli penuh piring kotor di sana, kemudian mengunci pintunya lalu pergi. Rina melihat ada celah pada dinding di gudang tersebut. Ia pun mengintip dari situ untuk melihat isi gudang. Rina melihat ada pocong tinggi besar. Pocong itu menjilati peralatan makan yang baru saja dibawa oleh Bu Asri. Melihatnya, Rina langsung berlari menuju kamar Lena. Lena yang membukakan pintu kaget melihat wajah Rina yang panik pucat pasi, lalu menceritakan apa yang dilihatnya. Keduanya memutuskan untuk menceritakan temuan Rina esok pagi pada penghuni lain. Keesokan paginya, Lena mengunjungi kamar Rina. Namun, Rina tak kunjung membukakan pintunya walaupun Lena sudah mengetuk dan sedikit berteriak selama beberapa menit. Merasa cemas, Lena pun meminta penghuni lainnya untuk mendobrak kamar Rina. Rina diketemukan tewas dengan muka membiru. Kejadian tersebut membuat sebagian besar penghuni kos pindah. Hanya tersisa Yamin, Ben-Hur, dan Lena. Bu Asri kemudian memohon-mohon pada ketiganya agar mereka tetap tinggal di sini dengan alasan membutuhkan biaya untuk Rian. Bu Asri sampai mengontak orang tua mereka dan memberikan diskon tarif bulanan. Tak lama kemudian, Pak Wiro mulai terlihat lebih kurus dan pucat pasi seperti Rian. Hingga suatu hari, Pak Wiro dijemput oleh mobil dan dikabarkan meninggal dunia. Yamin, Ben-Hur, dan Lena akhirnya memutuskan untuk pergi dari kosan ini esok hari. Sayang sekali, malamnya satu persatu dibekap dan dibuat pingsan. Ketika terbangun, mereka mendapati tangan mereka sedang diikat dengan mulut dibekap. Muncul Bu Asri dan akhirnya ia menceritakan misteri yang selama ini ia rahasiakan. Di tahun 1994, keluarga dan desa yang menjadi tempat tinggal mereka dirampok dan orang-orangnya pada dihabisi, sehingga membuat mereka jadi putus asa dan juga sengsara. Ia dan suaminya kemudian diajak masuk sekte yang menyembah pocong besar demi kesejahteraan dan keamanan. Benar saja, sekte pemuja iblis ini memberikan pasangan tersebut kehidupan baru, ditambah seorang anak dengan lahirnya Rian. Sayang sekali, Rian pesakitan sedafce. Medis tak bisa menyembuhkannya, hanya sang iblis. Sebagai bayaran untuk kesejahteraan dan kesehatan keluarga Bu Asri, iblis meminta nyawa 4 orang setiap tahun. Namun Bu Asri enggan membunuh, sehingga iblis meringankannya dan meminta 10 sukma. Jika tidak, Rian akan menjadi tumbal.
Segala fasilitas kos Bu Asri hanyalah umpan untuk menjaga agar selalu ada 10 penghuni baru. Para korban tidak langsung mati, melainkan sukma mereka dikuras sampai lemas. Karena tak ada 10 sukma, Bu Asri akan mengganti dengan mengorbankan Lena, Ben, dan Yamin. Disinilah di kebun pisang terkuak keberadaan Bobby yang sebenarnya. Bobby sudah dibungkus kain pocong. Selama ini ia telah tewas dan disimpan di gudang dalam bentuk pocong. Oleh karena itu malam ini Bu Asri sudah memiliki 4 jiwa untuk dikorbankan. Saat Yamin, Lena, Ben Hur berupaya saling membebaskan, Bu Asri tiba-tiba bersujud. Ketika trio tersebut melihat ke atas, ada sekitar 10 pocong yang mengitari mereka dan 1 pocong super besar. Sementara itu ternyata mereka semua tak menyadari adanya kehadiran Rian. Rian bersedih atas fakta bahwa ibunya mengorbankan begitu banyak orang untuk keselamatan dirinya. Ia pun memilih mengakhiri hidupnya sendiri agar tak menambah penderitaan. Melihat anaknya bunuh diri, Bu Astri berteriak histeris. Perjuangan yang ia lakukan selama ini telah sia-sia. Bu Astri kemudian mengakhiri hidupnya sendiri demi menyusul anaknya. Setelah itu semua pocong hilang karena total 4 persembahan nyawa telah terpenuhi. Pak Wiro, Bu Asri, Rian, dan Bobby. Hingga saat ini, kos itu kosong, bergentayangan sosok pocong, dan kisahnya menjadi legenda urban di Malang.